Minasan, konnichiwa. Kyou wa Nogihen no bushu issho ni benkyou shimashou. Baik, pada hari ini minasan akan belajar mengenai kanji dengan bushu Nogihen. Ja, minasan, issho ni hajimemashou. Baik, minasan, apa itu bushu Nogihen? Bushu Nogihen merupakan salah satu komponen atau radikal dalam karakter kanji yang memiliki arti padi atau tanaman padi dan sering muncul sebagai bagian dari kanji yang berkaitan dengan makanan, pertanian, atau tumbuhan. Posisi dari bushu Nogihen ini umumnya terletak di bagian kiri suatu kanji yang memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk tentang makna dasar dari sebuah kanji yang berhubungan dengan pohon atau elemen alam lainnya. Baik, minasan bisa perhatikan ilustrasi di samping yang mana terdapat ilustrasi dari bushu Nogihen. Minasan bisa memperhatikan bahwa bushu Nogihen ini memiliki 5 goresan. 1, 2, 3, 4, 5. Go kaku desu. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang menggunakan bushu Nogihen. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 10 jenis kanji yang memakai bushu Nogihen. Adapun contoh kanji dengan menggunakan bushu Nogihen yaitu, yang pertama ada kanji watashi yang artinya saya, yang kedua ada kanji aki yang artinya musim gugur, yang ketiga ada kanji ka yang artinya departemen, yang keempat ada kanji tane yang artinya biji atau benih, yang kelima, ada kanji tsumu, yang artinya produk. Yang keenam, ada kanji hodo, yang artinya derajat. Yang ketujuh, ada kanji bio, yang artinya detik. Yang kedelapan, ada kanji utsuru, yang artinya perubahan. Yang kesembilan, ada kanji zei, yang artinya pajak. Dan yang kesepuluh, ada kanji himeru, yang artinya rahasia. Baik, langsung saja kita akan membahas kanji yang pertama, yaitu kanji watashi. Yang pertama terdapat kanji nonaritachi atau asal-usul dari kanji watashi. Nah, minasan bisa perhatikan ilustrasi dari asal-usul kanji watashi. Untuk kanji watashi, pada sisi kiri berwarna merah adalah tanaman padi. Sedangkan pada sisi kanan adalah cangkul atau bajak milik seorang petani yang bekerja di ladang pribadi milik seorang tuan tanah. Nah, dari seorang petani lahan pribadi, kata ini berarti pribadi dan diperluas menjadi saya. Nah, pandangan lain dari sisi kanan adalah seseorang yang sedang menekuk lengannya untuk mengklaim hasil panen miliknya. Nah, dalam kanji, sisi kanan dari kanji watashi ini berbentuk katakana mu. Jadi dapat disimpulkan, asal-usul dari kanji watashi ini yaitu berasal dari seorang petani yang mencangkul tanaman padi di sebuah ladang pribadi, yang mana kata pribadi ini diperluas lagi menjadi saya. Untuk mengingat kanji watashi ini, minasan perlu mengingat di bagian kiri dari kanji watashi menggunakan bushu Nogihen, sedangkan di bagian kanan seperti ilustrasi katakana mu, yang bila digabungkan akan menjadi kanji watashi. Hai, sugi wa kaki kata desu, atau cara penulisan kanji. Nah, untuk kanji watashi terdiri dari 7 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaku desu. Kanji watashi ini memiliki level JLPT N4. Hai, sugi wa yomi kata to jukugo desu. Yomi kata atau cara baca kanji. Terdapat ongyomi atau cara baca dari Cina dan kungyomi atau cara baca dari Jepang beserta imi atau arti. Ongyomi wa shi, kungyomi wa watakushi, watashi. Imi wa saya. Sugi, jukugo desu. Jukugo atau gabungan dari beberapa kanji. Nah, di sini terdapat 5 contoh jukugo dari kanji watashi. Hai, ichiban wa shiritsu, yang artinya swasta. Nibang, shiken, yang artinya pendapat pribadi. Sangbang, watakushi goto, yang berarti urusan pribadi. Yongbang, shisekatsu, yang artinya kehidupan pribadi. Saigo wa watashi jishin, yang artinya saya sendiri. Hai, sugi wa reibung desu. Reibung atau contoh kalimat. Nah, di sini terdapat 5 contoh kalimat
dengan menggunakan contoh jukugo yang sudah dibahas. Ichiban, shiritsu no gakkou wa dou iu kanji desu ka? Yang artinya, seperti apa sekolah swasta? Nibang, shiken de wa karera iken wa tadashi. Yang artinya, menurut pendapatku, dia benar. Sangbang, kare wa tanin no wataku shigoto o shingai suru. Yang artinya, dia mengganggu urusan pribadi orang lain. Yongbang, shisekatsu wo sensaku shinai de yo. Yang artinya, jangan ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Saigo wa watashi jishin no heya ga attarana. Yang artinya, aku harap aku punya kamar sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kanji dengan bushu no giheng yang kedua, yaitu kanji aki atau musim gugur. Baik, untuk yang pertama mengenai kanji nonaritachi atau asal-usul dari kanji aki. Baik, minasang dapat memperhatikan ilustrasi yang telah dipaparkan. Nah, untuk kanji aki, pada bagian A merupakan ilustrasi serangga pemakan padi. Selanjutnya pada bagian B, terdapat ilustrasi api di bagian bawah serangga tersebut. Pada bagian C, terdapat ilustrasi seperti api yang menandakan panas untuk mengeringkan tanaman atau membakar serangga pemakan biji-bijian. Dan pada bagian D, sisi kiri merupakan api, dan sisi kanan adalah ilustrasi tanaman padi dengan hasil panennya. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa musim panen adalah musim gugur. Dan dalam kanji, posisi kedua komponen tersebut bertukar. Untuk mengingat kanji aki, minasang perlu mengingat pada bagian kiri menggunakan bushu no giheng dan pada bagian kanan menggunakan kanji api. Hai, sugi wa kanji no kakikata atau cara penulisan kanji. Untuk kanji aki terdapat 9 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kyukaku desu. Kanji aki ini memiliki level JLPT N4. Tsugi wa yomikata to jukugo desu. Onyomi wa shu. Kunyomi wa aki to toki. Imi wa musim gugur. Selanjutnya, jukugo. Terdapat 5 contoh jukugo. Ichiban, aki kaze, yang artinya angin musim gugur. Nibang, shubung, yang artinya equinox musim gugur. Sangbang, sakushu, yang artinya musim gugur tahun lalu. Yongbang, bangshu, yang artinya akhir musim gugur. Saigo wa akihabara, yang artinya akihabara. Hai, sugi wa reibung desu. Terdapat 5 contoh kalimat. Hai, ichiban, aki kaze ga tachi someru, yang artinya angin musim gugur mulai bertiup. Nibang, shubung no hi wa kotoshi wa kinyoubi ni atarimasu, yang artinya hari equinox musim gugur jatuh pada hari Jumat tahun ini. Sangbang, sakushu wa seiten suzuki datta, yang artinya musim gugur lalu cuaca terus cerah. Yongbang, Sukotoran dono bangshu wa kanari samui, yang artinya akhir musim gugur di Skotlandia cukup dingin. Saigo wa kono pasokon wa akihabara de kaimashita, yang artinya saya membeli komputer ini di Akihabara. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang ketiga, yaitu kanji ka. Baik, untuk yang pertama mengenai kanji nonaritachi atau asal-usul dari kanji ka. Nah, minasang dapat memperhatikan ilustrasi berikut, yang mana kanji ka ini berasal dari tanaman padi yang kemudian menjadi bushu no giheng dalam kanji. Dan terdapat pula ilustrasi seperti sendok takar pada bagian kanan. Berbagai jenis biji-bijian seperti beras dipilah menggunakan sendok takar dan diklasifikasikan. Artinya, klasifikasi, bagian atau departemen. Pihak berwenang
juga mengukur jumlah biaya dan denda yang sesuai dengan ketentuannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kanji K ini dapat berarti sebagai bagian departemen, biaya, denda, dan hukuman. Hai, segi wa kanji no kakikata. Cara penulisan dari kanji K ini memiliki 9 goresan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu. Kyukaku desu. Kanji K ini memiliki level JLPT N3. Segi wa yomi kata to jukugo desu. Nah, untuk kanji K, ongyominya adalah K, sedangkan kanji K ini tidak memiliki kungyomi. Imi wa departemen. Hai, segi wa jukugo. Terdapat 5 contoh jukugo. Ichiban, kagaku, yang artinya ilmu pengetahuan atau sains. Nibang, gakka, yang artinya mata kuliah. Sangbang, geka, yang artinya ilmu bedah. Yongbang, naika, yang artinya penyakit dalam. Saigo wa kamoku, yang artinya mata pelajaran. Hai, segi wa reibung desu. Hai, ichiban, kagaku wa kansatsu ni moto zuiteiru, yang artinya sains berdasar pada observasi. Nibang, anata wa dono gakka ga suki desu ka? Yang artinya, departemen mana yang Anda sukai? Sangbang, gekai ite kudasai, yang artinya silahkan pergi ke departemen bedah. Yongbang, naikai wa futsu gekai to kubetsu sareteiru, yang artinya dokter biasanya dibedakan dari ahli bedah. Saigo wa dono kamoku ga ichiban suki desu ka? Yang artinya pelajaran mana yang paling kamu sukai? Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang keempat, yaitu kanji tani. Untuk yang pertama mengenai kanji nonaritachi atau asal-usul dari kanji tani. Nah, minasang dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut. Yang mana pada sisi kanan, kanji tani ini memiliki arti berat. Kemudian pada sisi kiri, itu seperti ilustrasi berbagai jenis biji-bijian berat yang menghasilkan benih yang baik dan disimpan dalam penyemaian berikutnya. Benih juga memiliki berbagai jenis yang berbeda-beda. Maka dari itu, kanji tani ini dapat diartikan sebagai benih atau jenis. Hai, segi wa kanji no kakikata desu. Nah, untuk kanji tani ini terdiri dari 14 goresan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, juni, jusang, juyong. Juyong kaku desu. Kanji tani ini memiliki level JLPT N3. Hai, segi wa yomi kata to jukugo desu. Ongyomi dari kanji tani ini adalah shu. Kungyominya adalah tani. Imi wa biji atau benih. Segi wa jukugo. Ichiban, shashu, yang artinya tipe mobil. Nibang, shurui, yang artinya jenis, tipe, dan spesies. Sangbang, jinshu, yang artinya ras manusia atau rasial. Yongbang, shumoku, yang artinya peristiwa atau acara. Gobang, shuzoku, yang artinya suku atau suku bangsa. Hai, segi wa reibung desu. Ichiban, sacho-san no sashu to iro wa, yang artinya apa jenis dan warna mobil presiden? Nibang, dobutsu ni wa takusan no shurui no dobutsu ga iru, yang artinya ada banyak jenis binatang di kebun binatang. Sangbang, jinsu mondai wa shiba-shiba sakai fuang no moto ni naru, yang artinya masalah rasial sering menjadi penyebab keresahan sosial. Yongbang, kanojo wa amari ni mo oku no shumoku ni sanka shite dore ni mo katenakatta, yang artinya dia mengikuti terlalu banyak acara, jadi tidak memenangkan apapun. Saigo wa
Ou wa subete no suzoku wo fukuju saseta. Yang artinya, raja menundukkan semua suku di bawah kekuasaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang kelima, yaitu kanji tsumu. Nah, untuk yang pertama mengenai kanji no naritachi, atau asal-usul dari kanji tsumu. Nah, minasang dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut, yang mana pada sisi kanan dari kanji tsumu ini merupakan ilustrasi beras dengan bulir terkulai. Kemudian pada sisi kiri merupakan ilustrasi duri dan kulit jagung atau koin. Nah, dapat diartikan sebagai menuntut uang atau mengumpulkan produk pertanian. Hai, sugi wa kanji no kaki kata desu. Nah, untuk kanji tsumu ini terdiri dari 16 goresan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, juni, jusang, juyong, jugo, juroku. Juroku kaku desu. Kanji tsumu ini memiliki level JLPT N3. Hai, sugi wa yomi kata to jukugo desu. Ong yomi dari kanji tsumu ini adalah seki. Kung yominya adalah tsumu, tsumoru, dan tsumori. Imi atau artinya adalah produk. Sugi wa jukugo. Ichibang, ben seki, yang artinya luas. Nibang, chikuseki, yang artinya mengumpulkan. Sangbang, taiseki, yang artinya volume. Yongbang, youseki, yang artinya kapasitas. Saigo wa ruiseki, yang artinya akumulasi. Sugi wa reibung desu. Ichibang, sankakkei no menseki o motomete kure, yang artinya tolong cari luas segitiga. Nibang, kare wa tomi o shikuseki shiyou to shita, yang artinya dia mencoba mengumpulkan kekayaan. Sangbang, taiseki ga oki kara to itte tsune ni juryo mo omoi to wa kagiranai, yang artinya hanya karena sesuatu itu besar tidak berarti berat. Yongbang, youseki wo keisan suru tame ni wa tate to yoko to fukasa wo kakereba yoi, yang artinya untuk menghitung kapasitas kalikan panjang dengan lebar dengan kedalaman. Saigo, Amerika jin ga boeki akaji wo ruiseki shita no wa gendo wo koeta zeitaku wo shita kara desho, yang artinya orang Amerika mengumpulkan defisit perdagangan mereka dengan hidup jauh di luar kemampuan mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang keenam, yaitu kanji hodo. Nah, yang pertama mengenai kanji no naritachi, atau asal-usul dari kanji hodo. Nah, minasang dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut. Nah, pada sisi kanan dari kanji hodo ini memiliki ilustrasi gambar seperti orang dengan garis pendek di tulang kering, yang artinya seperti menyajikan, menyerahkan, mengukur, atau derajat. Kemudian pada sisi kiri dari kanji hodo ini yaitu tanaman padi. Maka dari itu kanji hodo ini dapat diartikan sebagai derajat, mengukur, menyerahkan, atau menyajikan. Hai, sugi wa kanji no kaki kata desu. Kanji hodo ini memiliki 12 goresan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, juni. Juni kaku desu. Kanji hodo ini memiliki level JLPT N3. Hai, sugi wa yomi kata to jukugo desu. Ong yomi wa tei, kung yomi wa hodo, imi wa derajat. Sugi, jukugo. Ichibang, teido, yang artinya kadar atau jumlah. Nibang, nittei, yang artinya agenda, jadwal. Sangbang, katei, yang artinya proses. Yongbang, shatei, yang artinya jangkauan. Gobang, saki hodo, yang artinya terdahulu atau sebelumnya. Hai, sugi wa reibung desu. Ichibang, sore wa teido no mondai desu.
yang artinya itu masalah derajat. Nibang, kare wa ichinichi goto ni nitte wo kaeru, yang artinya dia mengubah jadwalnya dari hari ke hari. Sangbang, sono kate wo kare ni setsumei shita, yang artinya saya menjelaskan prosesnya kepadanya. Yongbang, kono ju wa 300 meter no shate ga aru, yang artinya senjata ini memiliki jangkauan 300 meter. Saigo, sakihodo itta yo ni kare wa koko ni imasen, yang artinya seperti yang saya katakan sebelumnya, dia tidak ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang ketujuh, yaitu kanji byo. Yang pertama itu mengenai kanji nonaritachi atau asal-usul dari kanji byo. Nah, minasang dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut. Pada ilustrasi berikut, pada sisi kanannya terdapat ilustrasi ujung tongkol jagung yang menggantung di ujung tangkai, yang dapat diartikan sebagai nasi. Dan pada sisi kiri terdapat ilustrasi titik kecil, yang berarti sedikit saja. Dan ilustrasi ini merupakan asal-usul kanji untuk nogi, yang berarti bagian kecil dari nasi, dan bio, yang berarti sedikit saja. Yang dapat disimpulkan bahwa sedikit saja itu dapat diartikan secara luas sebagai jangkauan atau waktu. Hai, sugi wa kanji no kakikata desu. Kanji byo memiliki 9 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kaku desu. Kanji byo ini memiliki level JLPT N3. Sugi wa yomi kata to jukugo desu. Ongyomi dari kanji byo ini adalah byo, sedangkan kanji byo ini tidak memiliki kungyomi. Imi atau arti detik. Sugi wa jukugo. Ichibang, byo soku, yang artinya kecepatan per detik. Nibang, byo yomi, yang artinya hitung mundur. Sangbang, mai byo, yang artinya setiap detik. Yongbang, suu byo, yang artinya beberapa detik. Gobang, ichi byo, yang artinya 1 detik. Hai, sugi wa reibung desu. Ichibang, hikari no sokudo wa byousoku oyoso 18,600 mairu de aru, yang artinya kecepatan cahaya sekitar 186.000 mil per detik. Nibang, tsui ni karera wa youjin shinagara byoyomi wo kaishi shita, yang artinya akhirnya mereka mulai menghitung mundur dengan hati-hati. Sangbang, hikari no sokudo wa mai byoyaku 18,600 mairu de aru, yang artinya cahaya bergerak dengan kecepatan sekitar 186.000 mil per detik. Yongbang, kare wa subyo machi sore kara doa o aketa, yang artinya dia menunggu beberapa detik dan membuka pintu. Saigo, ichi byo wa ichi bung no 60 bung no ichi desu, yang artinya 1 detik adalah 1/60 bagian dari 1 menit. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang ke-8, yaitu kanji utsuru. Yang pertama yaitu kanji nonaritachi, atau asal-usul dari kanji utsuru. Nah, minasang dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut. Pada sisi kanan kanji utsuru, terdapat ilustrasi padi dengan bulir padi terkulai, atau dapat mengalami perubahan. Kemudian pada sisi kiri, yaitu daging atau bulan sabit, yang berarti banyak. Sugi wa kanji no kakikata desu. Kanji utsuru memiliki 11 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kaku desu. Kanji utsuru ini memiliki level JLPT N2. Sugi wa yomi kata to jukugo desu. Ongyomi dari kanji utsuru adalah i. Kungyominya adalah utsuru dan utsusu. Imi atau artinya adalah perubahan. Sugi wa jukugo. Ichibang, ishoku, yang artinya transplantasi. Nibang, iteng, yang artinya
bergerak atau berpindah. Sangbang, iko, yang artinya transisi. Yongbang, iming, yang artinya imigran. Gobang, iju, yang artinya migrasi. Sugiwa reibung desu. Ichibang, haha wa niwae hanao ishokushita, yang artinya ibu memindahkan bunga ke kebun. Nibang, iten ni tomonai 5月30日、31日に協議をいたします。Yang artinya, karena kantor kami pindah, kami akan tutup dari 30 sampai 31 Mei. Sangbang, Eikoku wa 1971年にその貨幣制度を重心法に移行させた. Yang artinya, pada tahun 1971, Inggris mengubah mata uangnya menjadi sistem desimal. Yongbang, iming wa nagare o nashite sono kuni ni haitta. Yang artinya, para imigran memasuki negara itu dalam arus yang stabil. Saigo, ikka wa 1830年頃Kokoku no Doitsu kara Chicago ni iju shita. Yang artinya, keluarga tersebut berimigrasi ke Chicago dari negara asal mereka, Jerman, sekitar tahun 1830. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang ke-9, yaitu kanji zei. Yang pertama mengenai kanji nonaritachi, atau asal-usul dari kanji zei. Nah, minasan dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut. Nah, pada sisi kanan dari kanji zei memiliki arti sesuatu yang pergi atau lepas. Dan pada sisi kirinya terdapat busu no giheng atau tanaman padi, yang dapat diartikan sebagai sebagian hasil panen seseorang yang pergi atau diambil, yang dapat diartikan juga sebagai pajak atau pungutan. Hai, sugi wa kanji no kakikata. Nah, untuk kanji zei ini memiliki 12 goresan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, juni. Juni kaku desu. Nah, kanji zei ini memiliki level JLPT N2. Sugi wa yomi kata to jukugo desu. Ong yomi dari kanji zei ini adalah zei, sedangkan kanji zei tidak memiliki kungyomi. Imi atau artinya adalah pajak. Sugi wa jukugo desu. Ichibang, kangzei, yang artinya tarif atau bea. Nibang, gengzei, yang artinya pengurangan pajak. Sangbang, zeisei, yang artinya perpajakan. Yongbang, zouzei, yang artinya kenaikan pajak. Gobang, zeishu, yang artinya pendapatan. Sugi wa reibung desu. Ichibang, kangzei shinkoku shou ga hitsuyou ni narimasu, yang artinya diperlukan formulir deklarasi pabean. Nibang, kare wa genzei wo tonaeta, yang artinya dia menganjurkan pemotongan pajak. Sangbang, zeisei kaikaku wa no atsuryoku ga takamatteiru, yang artinya tekanan untuk reformasi pajak semakin meningkat. Yongbang, zouzei ni yori seikatsu wa kurushiku naru ippo da, yang artinya kenaikan pajak hanya akan membuat hidup semakin sulit. Saigo, kuni no zaisei wa zeishu no ochikomi de kiwamete hippaku shiteiru, yang artinya keuangan pemerintah sangat terkendala karena jatuhnya pajak pendapatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kanji yang terakhir, yaitu nomor 10, yaitu adalah kanji himeru. Nah, untuk yang pertama mengenai kanji nonaritachi, atau asal-usul dari kanji himeru. Minasan dapat memperhatikan contoh ilustrasi berikut. Nah, pada kanji himeru terdapat elemen yang digunakan secara untuk hi, yang berarti rahasia. Selanjutnya, ada bushu no giheng, atau tanaman padi. Hai, sugi wa kanji no kakikata desu. Nah, untuk kanji himeru terdapat 10 goresan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku,
nana, hachi, kyu, ju. Ju kaku desu. Nah, kanji Himeiru ini memiliki level JLPT N1. Tsugi wa yomi kata to jukugo desu. Ongyomi dari kanji Himeiru adalah hi. Kungyominya adalah Himeiru, hisoka, dan kakusu. Imi atau artinya adalah rahasia. Tsugi wa jukugo. Ichibang, hisho, yang artinya sekretaris. Nibang, himitsu, yang artinya rahasia. Sangbang, shinpi, yang artinya misteri. Yongbang, gokuhi, yang artinya sangat rahasia. Gobang, bengpi, yang artinya sembelit. Hai, sugi wa reibung desu. Ichibang, hisho wa kaiko sareta, yang artinya sekretaris diberhentikan. Nibang, himitsu wo mamori nasai, yang artinya jaga rahasianya. Sangbang, sono yume wa watashi ni wa shinpi datta, yang artinya mimpi itu menjadi misteri bagiku. Yongbang, kanojo wa gokuhi de watashi ni sono hanashi shita, yang artinya dia menceritakan kisah itu kepadaku dengan sangat rahasia. Saigo, mikkakan benpi shite imasu, yang artinya saya sudah sembelit selama 3 hari. Nah, itu dia mengenai 10 contoh kanji dengan menggunakan Bushu no Giheng. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mengadakan renshu bersama atau latihan bersama. Nah, di sini diharapkan minasang dapat menyediakan 1 lembar kertas dan juga alat tulis untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini terdapat 2 tipe soal. Yang pertama yaitu yomi mondai atau membaca kanji, dan yang kedua yaitu kaki mondai, yaitu menulis kanji. Setiap tipe soal memiliki 5 pertanyaan, dan apabila dijumlahkan, maka akan terdiri dari 10 pertanyaan. Waktu pengerjaan adalah 10 detik. Hai, minasang, issho ni renshu shimashou. Mondai 1, yomi mondai. Hai, hajimemashou. Hai, sugi wa mondai ni kaki mondai. Ja, issho ni hajimemashou.
minasang, owarimashita. Nah, itu dia materi kita pada hari ini mengenai contoh kanji dengan bushu no kiheng. Nah, bagaimana minasang? Apakah materi hari ini dapat dipahami? Nah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga minasang dapat memahami dan juga bermanfaat bagi minasang. Hai, minasang, kore de owarimasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ja, mata ne!